Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarina Dinika Sara dari NIM A11 2020 12493. Saya adalah mahasiswa dari program studi Teknik Informatika S1 pada Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil proyek poliklinik capstone saya pada program bimbingan karir 2023-2024 di bagian web development. Nah, di sini halaman utama saya adalah sebagai berikut, di mana pada halaman ini akan memiliki tiga pilihan login. Login yang pertama ada login sebagai pasien, kemudian ada login dokter, lalu ada login sebagai admin. Nah, untuk pilihan tiga login ini memiliki perbedaan. Pada login pasien, apabila pasien belum memiliki akun, maka pasien dapat melakukan registrasi terlebih dahulu untuk membuat akun yang akan digunakan untuk mendaftar nanti, mendaftar poliklinik dan lain sebagainya. Kemudian untuk dokter ini, akun sudah ditetapkan atau disettingkan oleh si admin. Nah, jadi username dan passwordnya sudah sesuai apa yang dibuat oleh admin. Dan admin ini melakukan pengelolaan pada bagian obat, kemudian ada pasien dan data dokter. Nah, di sini saya akan coba login sebagai admin dulu. Di sini saya akan masukkan username admin dan passwordnya, lalu login, dan ini hasil login. Untuk halaman admin memiliki tiga menu, yaitu data obat, digunakan untuk menampilkan data obat sesuai dengan database, dan data pasien sesuai dengan database juga. Lalu untuk data dokter juga sesuai dengan database. Nah, di sini untuk data obat pasien dan dokter dapat melakukan tambah, edit, serta hapus data. Nah, di sini saya coba lakukan demo sebagai contoh, yaitu tambah obat. Misal ID 10, nama obatnya apa ya? Untuk nama obatnya Panadol kafein. Kemudian kemasan, semisal di sini kaplet, lalu harga 12.000. Nah, di sini dapat disimpan dan data akan masuk ke dalam database. Untuk database-nya ada pada bagian data obat, dan ini data yang terakhir adalah data terbaru, yaitu ID 10, nama Panadol kafein, kemudian kemasan kaplet, dan harga 12.000. Nah, di sini saya juga akan mencoba untuk mendownload sebagai PDF, dan ini sudah berhasil terdownload filenya. Kemudian untuk settingan dari data obat ada pada folder obat, di mana memiliki beberapa file, yaitu data obat ini untuk menampilkan tampilan data yang sudah terkumpul. Nah, lalu untuk hapus obat ini untuk melakukan penghapusan, dan ini ada tambah obat proses, di mana nanti akan digunakan untuk memproses tambah obat ini, seperti menyimpan data seperti itu. Lalu ini ada ubah obat, untuk tampilannya seperti ini menggunakan codingan ini, dan untuk memproses simpannya ada pada file ubah obat proses. Lalu untuk selanjutnya saya akan mencoba mendemokan pada bagian login sebagai user pasien.
Untuk login user pasien ini dapat dilakukan registrasi apabila pasien belum memiliki akun Riksa. Nah, saya akan coba lakukan registrasi. Di sini, misal namanya siapa ya? Namanya Semar misalkan. Lalu alamatnya Jawa Tengah. Nomor KTP-nya ini, lalu nomor HP, kemudian passwordnya ini. Registrasi. Saya lakukan registrasi dan data berhasil ditambahkan pada database. Dapat dilihat pada bagian pasien. Nah, ini data sudah masuk. Untuk data terbarunya ada yang paling bawah ID 25, nama Semar, alamat Jawa Tengah, dan sebagai berikut. Kemudian untuk nomor rekam medis ini akan urut sesuai format. Jadi untuk format yang kode dari nomor rekam medis ini adalah 20, 23, 12, kemudian strip, dan belakangnya itu adalah digit dari antrian pasien tersebut menginputkan registrasi akun. Nah, misal pasien sudah melakukan registrasi, maka akan mendapatkan nomor rekam medis. Nah, dari sini dapat dilihat untuk settingan nomor rekam medis ada pada bagian folder lalu di bagian registrasi pasien. Nah, di sini sudah di setting untuk nomor rekam medisnya, yaitu memiliki format 20, 23, 12, dan strip. Nah, ini kan ada 7 digit. Maka di sini ditulis 7. Dan kemudian untuk variabel yang selanjutnya ada nama, alamat, nomor KTP, nomor HP, dan password pasien di sini dengan pos. Lalu berdasarkan data, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya karena tadi sempat terputus akibat internal saya penuh. Kemudian di sini saya akan melakukan login. Tadi saya sudah menjelaskan bagian registrasi pasien ya. Di sini saya akan coba login. Untuk login ini saya masukkan akun yang sudah pernah saya daftarkan, pasien 1. Kemudian untuk halaman pasien ini, pasien dapat mengakses daftar poliklinik. Daftar poliklinik ini digunakan untuk pasien mendaftarkan diri ke poliklinik setelah melakukan registrasi tadi. Nah, setelah melakukan registrasi tadi kan mendapatkan nomor rekam medis. Rekam medis, kemudian nomor rekam medisnya dimasukkan ke sini. Sebagai contoh ini. Kemudian ini ada jadwal terdiri dari hari dan waktu atau jam mulai. Kemudian keluhannya batuk kering misalnya. Nah, lalu saya klik daftar dan data berhasil masuk ke dalam database. Database-nya mana? Database-nya ada pada bagian daftar poli. Nah, data sudah masuk ke sini. Lalu untuk riwayat daftar poli ini menampilkan riwayat dari pendaftaran poliklinik, di mana nanti akan menampilkan nomor urut, bukan nomor urut, maksudnya nomor dari urutan tabel ini. Nomor, kemudian ada poli, nama poliklinik, kemudian ada nama dokter, nama hari, jam mulai, jam selesai, dan antrian yang urut seperti ini. Lalu ada
aksi. Aksi ini nanti akan menampilkan detail. Kemudian untuk selanjutnya pada halaman login dokter. Mohon maaf, tadi ada kendala, kapasitas internal saya penuh. Dan di sini saya coba lakukan untuk login sebagai dokter. Masukkan username yang sudah ditetapkan oleh admin dan passwordnya juga. Kemudian login, dan ini adalah halaman utama dari user dokter. Nah, untuk menunya ada jadwal periksa, ada memeriksa pasien, riwayat pasien, serta profil. Nah, di sini ada jadwal periksa. Jadwal periksa ini ditampilkan berdasarkan yang ada dalam database jadwal periksa. Nah, seperti untuk contoh, ada ID 1, Dr. Ani, harinya 20.24.01.01, kemudian waktu mulai 08.30, dan ada 11 untuk jam selesainya. Kemudian untuk pasien ini belum jadi karena keterbatasannya waktu serta kondisi saya yang tidak fit. Kemudian untuk riwayat pasien ini akan menampilkan data-data berdasarkan database dari database riwayat. Untuk dapat dicek di bagian codingan untuk riwayat pasien. Untuk riwayat pasien itu berdasarkan data pasien. Riwayat pasien, jadinya untuk halaman ini dapat melakukan cek data dari pasien yang tercatat periksa di poliklinik tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengerjaan dan penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.